Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya Lili dari kelas 11 TKJA. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan konsep komunikasi data dengan alur transmisi data bawah hingga ke layer atas OSI. Apa itu OSI? OSI layer adalah sebuah perangkat komputer yang memiliki aplikasi sebagai alat kerja dari berbagai BIOS dengan gabungan dari model arsitektural pada jaringan yang dapat dikembangkan oleh Badan Internasional di Eropa pada tahun 1977 sebagai sistem open system. Pengertian OSI layer atau model OSI, Open System Internasional atau biasa disingkat OSI, adalah sebuah model referensi dalam bentuk kerangka konseptual yang mendefinisikan standar koneksi untuk sebuah komputer. Tujuan dibuatnya model referensi OSI ini adalah agar menjadi rujukan untuk para vendor developer sebagai produk atau software yang mereka buat dapat berfungsi interoperate, yang berarti dapat bekerja sama dengan sistem atau produk lainnya tanpa harus melakukan upaya khusus dari si pengguna. Ada 7 application layer. Yang pertama, application 7 yang berfungsi menunjang aplikasi untuk berkomunikasi dalam jaringan, contohnya SMTP. Yang kedua, presentation 6 memformat data sehingga dapat dikenali oleh penerima, contoh JPG, GIF, HTTPS, SSL, dan TLS. 5. Session membantu koneksi kemudian memutuskannya ketika seluruh data telah terkirim, contohnya NetBIOS dan PPTP. Yang keempat, transport mengatur flow control dan mengirim ulang data jika diperlukan, contohnya TCP dan UDP. Yang ketiga, network menampilkan alamat jaringan pada paket, contohnya router, layer 3, dan switch. Yang kedua, data link yang berfungsi untuk menampilkan MAC address pada paket, contohnya switch. Yang paling terakhir, physical 1 mengirimkan data melalui media transmisi. Cara kerja OSI layer. Yang pertama-tama data dibuat oleh host A, kemudian data tersebut turun dari application layer sampai ke physical layer. Dalam proses ini, data akan ditambahkan header setiap turun satu lapisan, kecuali pada physical layer, sehingga terjadi enkapsulasi sempurna. Yang kedua, data keluar dari host A menuju kabel dalam bentuk bit. Kabel bekerja pada physical layer. Data masuk ke hub, tetapi data dalam bentuk bit tersebut tidak menghalang proses apa-apa karena hub bekerja pada physical layer. Cara kerja OSI layer. Yang keempat yaitu setelah data keluar dari hub, data masuk ke switch bekerja pada data link layer atau layer 2. Maka data akan naik sampai layer 2, kemudian dilakukan proses. Setelah itu, data turun ke layer 2, kembali ke layer 1 atau physical layer. Yang kelima, setelah data keluar dari switch, data masuk ke router karena router bekerja pada layer 3 atau network layer. Maka data naik sampai ke layer 3, kemudian dilakukan proses. Setelah itu, data turun ke layer 3, kembali ke layer 1, dan data keluar dari router menuju kabel dalam bentuk bit. Yang terakhir atau yang keenam, pada akhirnya data sampai pada host B. Data dalam bentuk bit naik dari layer 1 sampai ke atas atau layer 7. Demikian yang bisa saya presentasikan dari konsep layer tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.